Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian sub dari sejarah bahasa, misalnya sejarah bahasa internasional. Jadi bahasa internasional itu memang sesuai dengan zamannya. Jadi zaman yang paling berpengaruh misalnya bahasa Yunani kuno, ya karena Yunani kuno ini juga berpengaruh di katakanlah di Eropa Selatan dan kemudian juga masuk ke Mesir gitu ya. Jadi mengapa bahasa Yunani kuno kemudian menjadi bahasa yang sering dipakai untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu dan juga eh, apa tumbuhan ya, terutama nanti akan digantikan oleh bahasa Romawi atau bahasa Latin gitu ya. Jadi bahasa Latin pun kemudian eh, dipakai untuk istilah-istilah atau nama-nama tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa Latin ini kemudian menjadi penting dan mungkin yang paling penting bangsa Latin ini menyebarkan tulisan Latin. Jadi tulisan Latin ini adalah tulisan yang paling berkembang ya. Bahkan sampai sekarang tulisan Latin itu mendominasi ya sebagai alat komunikasi. Jadi huruf Latin yang kita kenal sekarang ini dipakai oleh saya kira seluruh manusia di muka bumi ini karena memang pengaruhnya dalam hal menyebarkannya yaitu ke arah pertama-tama adalah ke benua Amerika ya, sehingga Amerika Selatan seringkali disebut juga sebagai Amerika Latin. Nah, kemudian eh, bahasa Latin ini disebarkan oleh para ya penjajah ya, negeri-negeri yang melakukan kolonial seperti saya kira Spanyol, Portugis, kemudian Belanda, Inggris ya. Nah, sehingga kemudian bahasa Latin menjadi bahasa internasional. Nah, kemudian bahasa internasional itu juga lama-lama digantikan oleh bahasa Inggris ya, karena penjajahan atau kolonialisasi Inggris di seluruh belahan bumi itu ada bagian-bagian yang terkecil ya, atau yang kemudian juga tersebar ke seluruh dunia dan saling katakanlah terkait antara satu tempat dan tempat yang lain, sehingga bangsa Inggris ini menyatakan eh, kesombongannya bahwa matahari tidak pernah tenggelam ya di Britania Raya. Ya, ini menunjukkan bahwa bangsa Inggris ini berkuasa ya hampir ya katakanlah di sepanjang ya di sepanjang matahari ya, mengitari matahari yang dikelilingi oleh bumi. Nah, sehingga tidak ada bagian bumi yang dikuasai oleh Britania Raya yang mengalami tenggelam ya matahari gitu ya. Nah, jadi bahasa Inggris ini merupakan bahasa yang sangat kuat sampai sekarang sebagai bahasa internasional karena ini faktor kolonialisasi gitu. Jadi kaitannya dengan kekuasaan. Nah, tetapi eh, setelah zaman katakanlah modern ya, setelah negeri-negeri yang dijajah itu banyak yang merdeka ya, setelah Perang Dunia yang kedua, maka kemudian berbagai bangsa mengusulkan bahasa-bahasa tertentu sebagai bahasa internasional seperti yang disebut sebagai bahasa PBB gitu ya. Jadi bahasa PBB itu sebenarnya agak memaksakan kehendak ya untuk menggunakan bahasa-bahasa selain Inggris ya. Nah, sehingga kemudian bahasa internasional sekarang sering dianggap sebagai bahasa PBB.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.